Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode 51. Dengan saya, Zaskia Azizah yang akan menemani sobat-sobat Unisba untuk berbagi cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Unisba? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik dan juga tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui. Di episode 51 kali ini, kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan dosen dan juga mahasiswa yang sudah pulang dari program exchange di Thailand. Kira-kira siapa ya? Yuk, mari kita sambut. Halo Bu dan halo Kak. Kira-kira boleh dikenalkan dulu nih kepada sobat-sobat Unisba. Mulai dari Bu Hesti dulu. Oke, terima kasih Mbak Kia. Saya Hesti Puspitasari, dosen sekaligus Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya Taufikur Rahman, dan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan sekarang semester 4. Gimana nih kabarnya Bu Hesti dan juga Kak Taufik? Alhamdulillah, so far so good ya Bu. Yeah, full of flower. Kira-kira untuk cuaca sendiri dari Indonesia dan juga Thailand itu mirip-mirip atau bagaimana? Kalau dari saya ya Bu, kalau di Indonesia itu mungkin masih enak lah untuk dibuat hidup. Kalau di sana itu panas banget. Super ya. Super panas, mungkin bisa sampai 40 derajat. Wow. Yes. Berarti beneran gerah banget kalau siang di sana ya Kak ya? Iya, tuh. Iya, panas. Apalagi kita di pusat kota. Oh gitu, jadi sudah ramai, panas, jadi agak gimana? Lalu boleh diceritakan sedikit Bu tentang program Student and Lecturer Mobility? Oke, Mbak Kia, ini senang sekali ya kita dapat undangan di podcast kali ini ya. Oke, sebenarnya Lecturer and Students Mobility Program ini adalah salah satu programnya universitas untuk dosen serta mahasiswa mendapatkan pengalaman internasional. Jadi tidak hanya mahasiswa saja nih, dosen juga dapat. Dan program ini tidak hanya jalan-jalan gitu Mbak Kia, tapi jalan-jalan juga kita ya Mas. Iya betul. Jalan-jalan kita malah banyak jalan ya. Banyak jalan. Setiap hari malah ya. Habis mata kuliah terus Jalan ya. gitu. Apalagi hotel ke kampus kita kan juga jalan Mbak Kia. Jadi jalan-jalan. Nah, ini program ini sebenarnya sudah diinisiasi oleh universitas itu sejak tahun 2018 Mbak Kia. Jadi kita sudah pernah exchange lecturer itu ke Australia di 2018. Kemudian sudah pernah, ini Thailand bukan kali pertama, Thailand is the second. Oh, kedua ya Bu? Iya. Dulu kita juga pernah di Thailand juga, sama durasinya juga 1 bulan. Bahkan kita sudah kirim 5 mahasiswa waktu itu. Nah, gitu. Jadi kesempatan yang sangat luar biasa adalah kesempatan mendapatkan international experience. Itu di dalam kegiatan exchange atau Lecturer and Students Mobility Program. Oh, kalau untuk program ini tuh kira-kira hanya ditujukan untuk prodi bahasa Inggris saja atau bisa semuanya nih Bu? Bisa semuanya. Oh, bisa semuanya. Semuanya, all faculty, all department, mahasiswa Universitas Islam Balitar. Ayo, kalian harus punya pengalaman luar biasa, pengalaman internasional dengan mengikuti program exchange. Tetapi mungkin kadang kesempatan itu perlu persiapan. Nah, ini yang kurang dari mahasiswa ya. Kalau untuk awal mulanya program ini tuh gimana sih Bu? Sehingga terbentuk program exchange ini? Ya itu tadi, karena salah satu adalah kebutuhan universitas bahwa kita harus internasional ya. Kemudian tujuan universitas ini juga kan menuju kepada internationalize. Ya, kemudian ada IKU mahasiswa, IKU dosen dan mahasiswa di universitas ini. Dosen dan mahasiswa menjalankan kegiatan internasional. Wow. Berarti keren sekali ya Bu ya program ini. Yang keren ini universitasnya ini. Saya jadi juga ikutan pengen nih Bu. Ya, amin. Amin. Kalau untuk program ini tuh kira-kira maksimal 1 bulan atau boleh memanjangkan nih Bu? Mungkin untuk programnya emang durasinya 1 bulan. Oh, memang Depend.
Iya, depend. Kebetulan ini yang di Thailand Mas Taufik ini namanya summer camp. Summer camp ini Summer camp. 1 bulan. Ya, Berarti kalau mungkin di lain university bisa lebih atau bisa. It's depend on program saja. Kenapa Bu Hesti dan juga Kak Taufik ini memilih Thailand nih? Khususnya di Raja Mangala University of Technology Krung Thep. Kita nggak memilih ya Tidak Mas memilih ya. karena Iya. ada kesempatan itu. Nah, betul ya. Jadi ada kerjasama Universitas Islam Balitar dengan Thailand. Kemudian qadarullah ada kesempatan dari university, kita membacanya Raja Manggala Raja Manggala Technology of University ini disingkatnya menjadi RMUTK. RMU. Ya, RMUTK Krung Thep Thailand. Nah, RMUTK Krung Thep Thailand ini sedang membuka summer session ya. Namanya summer apa? Summer session. Summer camp ya. RMUTK Krung Thep Thailand ini sedang membuka summer camp. Nah, kita jemput bola lah. Kita lakukan, dulu kita sudah kerjasama juga dengan Raja Manggala tersebut, maka kita jemput bola, kita lakukanlah kerjasama untuk kegiatan lecturer and students mobility program. Oke, jadi bahasanya bukan kita yang mencari Thailand, tapi kesempatan itu yang datang ke kita ya Bu ya. Oke. Kalau untuk proses atau seleksi sehingga Kak Taufik bisa ikut di program ini itu bagaimana? Ya untuk yang pertama tentunya registrasi ya, dan registrasi itu melalui pendaftaran dan juga ada standar untuk masuk peserta ya? Peserta itu yang pertama ini minimal IPK, dan untungnya IPK saya memenuhi minimum itu 3,5. Nah, terus lanjut lagi ke proses yang kedua, yaitu wawancara, dan wawancara ini masuk ke keluarga dan juga diri saya sendiri. Nah, habis itu lolos, terus dan juga funded tentunya, seperti itu. Ya, betul. Jadi untuk proses atau seleksi dan juga tahapan-tahapan tadi dimulai dari pendaftaran, lalu ada pengecekan untuk nilai minimal dari IPK-nya, lalu ada sesi wawancara untuk Kak Taufik dan juga keluarganya Kak Taufik, begitu ya. Karena kita nggak hanya Universitas Islam Balitar saja, Mbak Kia, yang kesana. Jadi kita ini together se-Indonesia gitu. Oh, wow. Nah, gitu ya Mas. Jadi di Thailand ini Mas Taufik kita di handle sama Universitas Negeri Malang. Jadi kita di handle oleh sana, kemudian bersama-sama ada UNESA, ada mana lagi Mas? Dari Unpad, kemudian Pakuan, juga mana ya? UPN. Surabaya, UPN Surabaya ya. Jadi totalitas ada 22. Iya, 22. Ada 22 peserta ya, 22 peserta. Berarti seru banget ya Kak. Ya, banyak banget teman ya, yang dari jadi nggak hanya pengalaman internasional nih ya, langsung mereka tergabung jadi satu. Lalu untuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen selama di Thailand tuh ngapain aja Bu? Banyak. Oh, the first ya. Sebutkan satu-satu. Boleh. The first. Mbak Kia suka jalan-jalan ya? Suka banget. Oke, saya juga Mbak. Makanya itu akhirnya dari hotel ke kampus itu jalan. Jalan kaki ya? Iya, jalan kita kaki. nggak naik bus, nggak naik kendaraan, kita jalan kaki dari hotel. Udah namanya jalan-jalan. Sampai sana, the first is saya dapat jam mengajar. Saya mengajar kelas internasional mahasiswa dari India. Kemudian selain mengajar, kita mendapat kesempatan untuk melakukan presentasi pada kegiatan simposium internasional. Baik dosen maupun mahasiswa semua melakukan presentasi. Kita mempresentasikan hasil penelitian kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, dosen melakukan kegiatan penelitian di
Raja Manggala University itu ada fakultas namanya Liberal Art. Nah, fakultas Liberal Art ini saya lakukan kerjasama dengan salah satu dosen di sana, sebut nama panggilannya Achan Chip. Achan itu guru. Kalau dalam bahasa Thailand itu Achan. Nah, Achan Chip ini gurunya di sana, teachernya, native Thai teacher. Nah, saya melakukan penelitian di sana terkait bagaimana pemerolehan bahasa Thailand untuk mahasiswa Indonesia. Jadi banyak, Mbak. Selain itu, kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan program studi yang lain untuk mendapatkan kesempatan kerjasama pertukaran mahasiswa berikutnya dari prodi-prodi yang lain yang bisa juga dikirim ke Raja Manggala. Itu yang saya lakukan. Mungkin kalau dari Mas Taufik ada tambahan nih? Oke, untuk tambahannya mungkin ini seru ya untuk aku waktu di sana itu. Tentu saja pembelajaran di sana itu sangat intens sekali karena kalau tepat waktu ya tepat waktu juga. Nah, dan juga di sana itu kalau kita udah stres gitu, tentu saja kita ke kantin sama teman-teman, dan paling terkenal juga kan di sana ada Thai tea gitu. Itu seru banget sih menurut aku. Dan di sana juga sebagai mahasiswa juga melakukan penelitian juga, dan itu ke Islam Community di sana. Ada namanya itu Islam Community, dan kita melakukan riset di sana. Kalau untuk mungkin makanan-makanan yang favorit di kantin ada nggak, Bu? Banyak. Banyak, tentunya banyak. Makanannya aneh-aneh. Iya. Makanannya gimana, Bu? Coba. Kalau saya sih nemu banyak makanan tradisional karena memang saya juga melakukan PKM internasional. Itu saya melihat beberapa makanan tradisional yang dimasak oleh orang-orang Thailand itu hampir mirip dengan di Indonesia. Contohnya cenil. Nah, kalau di kita itu cenil ya, tapi di sana itu beda bentuk tapi rasanya sama gitu. Hampir sama ya, Bu ya. Iya. Dan what I like most in Raja Manggala University adalah wirausahanya. Keren banget. Kalau kita kan memang berusaha ya, kita sedang menuju ke situ ya. Iya, betul. Nah, kalian kita juga punya branded wirausaha Entrepreneurial University, right? Nah, sangat sering di University Raja Manggala ini kita datang ya, Mas ya. Tahu-tahu mereka sudah ada bazar. Betul. Besok lagi kita datang bazar lagi. Gimana? Nggak tersalurkan hobi shopping Mbak Kia? Jadi untuk kegiatan yang dilakukan mahasiswa dan juga dosen ini sebenarnya banyak sekali, dan juga mungkin kalau disebutkan satu-satu di podcast ini bisa sampai subuh kali ya, Bu ya. Jadi mulai dari Berbeda Mbak Kia. Mas Taufiknya belajar. Jadi Mas Taufik belajar di kelas berbeda, saya belajar di kelas berbeda. Iya, gitu. jadi everyday ya Mas. Ya, everyday. Belajar bahasa Thailand. Bahasa Praktek, Thailand. Mas. Iya. Contohnya yang ini ya, yang paling aku ingat yaitu sawadikap, yaitu di sana itu diajarin sawadikap. Sawadikap itu kalau di sini assalamualaikum. Nah, setiap sawadikap itu yang kayak gini itu namanya why. Nah, why yang segini sedada itu untuk teman. Seperti itu culture-nya di sana. Dan juga ada why segini itu untuk dosen. Kita gini. Jadi sambil bilang sawadika. Iya, sawadikap. Sawadika. Sawadikap. Kalau kapun kap itu terima kasih, kita selesai kapun Kapun kap. kap. Ya. Nah, Jadi kalau ketemu dosen gini ya Mas. ya Sawadika. ke hidung gini. Sawadika. Tapi kalau gak boleh sampai yang tangannya itu yang jemput hidungnya, tapi- karena itu impolite. Ya. Oke. Yes. Oh. Tapi kepala kita yang melakukan ya. Ya betul. Jadi gini ya, Bu ya. Dan juga untuk ini biasanya orang Buddha kan seperti ini, Menyembah. nah itu menyembah seperti itu. Kepada Tuhannya maksudnya itu. Iya. Sawadika gini, Mbak. Sawadikap. Oh, berarti kalau untuk teman itu Sedada. Oh, sedada. Sedada. Ya. Kalau untuk teman itu sedada, kalau untuk dosen Ke sehidung. iya sehidung. Kalau untuk ini pejabat nggak bisa- boleh naik, tangannya nggak boleh naik, Boleh. tangannya Oh, berarti cuma kepalanya begini boleh. ya. Iya. Kepalanya yang begini ya. Berarti gini. Iya. Yes, sawadikap. seru ya Mbak. Kita belajar. Seru, karena belajar Seru banget ya, Bu. karena Iya. setiap kita ketemu orang itu yang paling kita ingat kan sawadikap Iya. dan orang sana itu kayak seneng banget
Kayak apa ya? Jujur orang sana itu sosialnya hampir kayak orang Indonesia. Seru sih. Kalau untuk pengalaman yang paling berkesan selama di Thailand, apa coba? Mulai dari Bu Hesti dulu? Jadi di sana itu ketika yang paling seru bagi saya adalah ketika saya melakukan penelitian dengan Achancip. Achancip tadi itu yang gurunya itu Iya, loh ya. iya. Nah, kita diundang di ruangannya Achancip, kemudian kita melakukan penelitian, diskusi, mengambil data, melakukan wawancara, dan tiba-tiba itu ada seseorang yang menyuguhkan kita Thai tea, dan Thai tea-nya tuh enak sekali. This is not talking about the Thai tea, tetapi talking yang menyuguhkan ini tadi. Yang menyuguhkan itu bapak-bapak, tetapi kayak woman gitu, Mbak. Ladyboy. Ya, betul, Ladyboy. You're right. Memang di sana terkenal Iya, ya dengan Ladyboy-nya ya. Jadi dia ketika datang pun sebelum menyuguhkan Thai tea-nya, dia itu sudah berias gitu dan berdandan gitu, dan menyuguhkan dengan hormat ya, dengan santun, tapi tetap menyuguhkan dengan santun. Wow, keren sekali. Gitu. Meskipun meskipun kita berbeda, di sana tetap mereka saling menghormati, saling menghargai gitu. Tidak ada tidak ada waktu untuk kamu ngapain sih, kok kamu begitu sih, tidak ada. Ya, that's the way of your life. Ya sudah, gitu aja. Nggak kepo-kepo sama orang lain gitu, Mbak Kia. Kalau Mbak Kia kepo sama saya ya. Itu nggak ada, Mbak. Terserah kamu mau melakukan apa tuh, nggak ada kepo-kepo, tuh keren. Nah, gitu. Mungkin kalau dari Kak Taufik gimana? Mungkin kalau dari saya ya, orang sana itu lebih jujur, sosialnya emang keren sih, tapi ada language barrier, yaitu keterbatasan bahasa Inggris. Betul iya. sekali. Soalnya orang sana itu mungkin negara yang tidak pernah dijajah oleh negara apapun ya, seperti itu. Makanya mereka kekeh menggunakan bahasa Thai seperti itu. Kadang kalau aku bilang how much is this, hasib what hasib gitu. Hasib itu 50 katanya gitu. Kadang wah, itu sih yang bikin aku kayak terkesan banget. Oh, ternyata nggak semua negara itu bisa bahasa Inggris juga sih, seperti itu. Iya. Berarti kalau dari Bu Hesti tadi, ya ini penelitian dengan Achancip. Dengan Achancip. Kalau Kak Taufik mungkin dari keterbatasan bahasa itu Betul. sendiri. Nah, kalau untuk selain pengalaman akademik, apa saja sih hal baru yang didapat dari program exchange ini, Kak Taufik? Kalau dari saya pribadi, waktu di pembelajaran di sana itu ada namanya SMI. SMI itu seperti ekspor dan impor Thailand, seperti itu. Itu wah, excited banget. Kewirausahaannya. Wirausahaannya. Karena di sana itu jujur wirausaha di sana itu berkembangnya cepat banget gitu. Makanya itu ada di web atau aplikasi namanya SMI untuk mempermudahkan UMKM di sana, seperti itu. Jadi cukup Mbak. didukung ya. Mungkin Sangat didukung ya. Mungkin untuk mahasiswa Unisba bisa menggunakan SMI itu untuk ekspor impor ke Thailand. Ya, Seperti tuh Mbak, itu. coba. SMI namanya. Kalau untuk dari Bu Hesti sendiri, mungkin bisa menambahkan selain pengalaman akademik apa aja, Bu? Selain pengalaman akademik, tentunya pengalaman informal. Pengalaman informal, meskipun ini kali kedua saya ke Thailand, tetapi baru kali pertama saya pergi ke Pattaya. Ya. Sudah pernah dengar Pattaya ya, Mbak? Nasi goreng Pattaya sih, Bu. Nasi goreng Pattaya. Padahal Pattaya itu adalah Balinya Thailand. Balinya Iya, itu yang paling berkesan untuk saya. Di sana kita seperti tinggal di Bali. Betul. Untuk iklim pun mungkin juga 11-12 apa? Iya, tapi lebih panas sana. Panas, betul. Lebih panas sekali. Berarti lebih kalau panas, untuk Mbak. hal baru selain akademik dari Kak Taufik tadi, SMI ya, ini program yang mendukung kewirausahaan di Betul. sana. Kalau dari Bu Hesti tadi, Pattaya ya, Bu ya? Iya. Pattaya. Pattaya, Mbak Kia. Nah, Pattaya. kalau
dari Kak Taufik, ada nggak sih cara untuk memperkenalkan budaya Indonesia atau Unisba nih, khususnya kepada mahasiswa di Thailand? Oke. Mungkin perkenalan dari budaya saya yaitu Jawa ya. Saya mengenalkan ke Acancip, yaitu kan Acancip sudah mengajarku sawadikap yang Y itu ya. Nah, aku mengajarkan ke Acancip yaitu tradisi Jawa. If you walk in front of people, you say Nyuwun Sewu gitu. Acancip excited, wow, Nyuwun Sewu seperti itu. Sampai dipraktekin dan juga ketika orang itu sudah lewat, ketika orang itu ngomong Nyuwun Sewu, orang-orang harus bilang monggo seperti itu. Iya. Kalau dari Bu Esti gimana nih Bu? Oke, kalau kita nih Mbak Kia kan adat ini ada dari budaya, bahasa, rumah ya kan, baju ya. Nah, pada kegiatan internasional simposium, saya memang sengaja sudah siapkan kebaya. Oh, kebaya. Saya ketika presentasi saya menggunakan kebaya, itu cara saya mengenalkan kepada mereka. Begini loh, orang Jawa itu bajunya ya seperti yang saya pakai ini loh. Dan yang saya presentasikan adalah budaya Jawa, terutama the heritage of Blitar, Mbak. Saya kenalkan rumah kecilnya Bung Karno, saya kenalkan Candi Penataran, saya kenalkan Blitar itu bagaimana gitu. Saya memang sengaja membuat presentasi saya seperti itu terkait tentang budaya untuk menarik mereka. Suatu hari mereka agar mereka datang ke Indonesia, terutama ke Blitar. Jadi tidak hanya datang ke Bali saja, tapi juga ke Blitar. Ke Blitar. Nah, jadi kalau untuk dari Kak Taufik tadi mengenalkan seperti budaya Nyuwun Sewu dan monggo kepada Acancip. Kalau dari Bu Esti melalui presentasi ya Bu ya? Iya Mbak, seru banget loh. Kapan nih Mbak Kia ini? Doanya saja Bu ya. Iya. Kalau untuk seberapa penting kemampuan bahasa Inggris selama program di exchange itu, mungkin rate-nya dari 1 sampai 10 berapa? Kalau saya pasti akan bilang 10. This is international language. Dia tidak akan bisa kemana-mana tanpa bahasa Inggris, karena mau ke Thailand ini harus transit ya Mas. Iya, harus. Nah, dan ketika transit itu pun sebelum dan sesudah itu harus punya kemampuan bahasa. International airport pasti Ditanya. Nah, dan Mas Taufik kan saya pulang duluan Mbak. Oh, Jadi untuk pertukaran dosennya hanya 10 hari, sedangkan mahasiswanya 1 bulan. Jadi dia saya tinggal. Saya cuma nunggu 10 hari sambil saya beraktivitas. Kemudian pulangnya ini nih, tak umbar ini ya bahasa Jawa nih ya. Nah, saya biarkan dia itu belajar sendiri, belajar mandiri, sudah besar. Gimana dia melewati hari-harinya di airport, dia harus stand semalam nih di airportnya Malaysia. Gimana? Sedangkan dia belum pernah ke Malaysia. Nah, itu perlu bahasa Inggris. Di sana pembelajaran pun menggunakan bahasa Inggris. Komunikasi kita di international college-nya itu pun menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Jadi it's impossible kalau kita berdua tidak bisa kurang mampu menguasai bahasa Inggris. Bagaimana komunikasi di sana? Jadi rate-nya pasti 10. Itu ya Mas ya. Betul. berarti bukan lagi 10/10 tapi 100/10 ya Bu? Oh ya 100. Kalau untuk Kak Taufik nih, hal paling berharga apa yang didapat mahasiswa dari program tersebut? Mungkin kalau dari pengalaman saya di sana, yaitu tentu saja pembelajaran ya Kak. Betul. Karena jujur di sana itu lingkungannya sangat untuk ini loh. Kalau belajar itu kayak saling bekerja sama juga. Kamu yang nggak bisa mana, kamu yang nggak bisa mana. Saling mendukung lah untuk lingkungan di sana. Jadi kita pernah belajar sampai larut malam karena saking serunya belajar di sana. Seperti itu. Iya, itu Acancip itu bilang ke saya. Jadi setiap hari kan ada tugas ya Mas? Iya, pastinya. Setiap hari tugas itu. Nah, suatu hari mereka dapat tugas dari Acancip membuat video dan semuanya mengerjakan. Tetapi yang membuat Acancip funny itu adalah semua video itu take-nya itu di dalam kamar hotel.
Iya. Mungkin saking capeknya sehingga mereka nggak berpikir tempat lain untuk tag video di mana gitu Mbak Kia. Jadi semua video ya di tagnya di kamar hotel. Kasihan sekali. Pernah itu sampai jam 12 malam untuk mengerjakan penelitian di sana. Wah, itu keren banget sih teman-temanku juga. Dia dapat banyak mata kuliah di sana Mbak Kia. Ada metodologi penelitian, kemudian SME kewirausahaan, culture. Itu budaya, culture, banyak mata kuliah. Berarti untuk hal yang paling berharga tadi tentang mungkin saling mendukung dalam hal akademik. Jadi saling membantu. Betul. Dan juga solid ya Kak solid. Ya. Betul, solid sekali. Nah, apakah program mobility ini hanya sebatas pertukaran mahasiswa dan dosen saja atau ada peluang berkembang ke program internasional lainnya? Pasti berkembang. Pasti. Salah satunya kalau Mas Taufik tadi di SME ini ya. Kalau dosen tentunya dari hasil kegiatan ini ya, karena di sana saya melakukan penelitian dengan Acancip dan alhamdulillah sudah satu artikel yang saya submit ke Sinta 2 dan alhamdulillahnya lagi karena ini adalah international collaboration. Artikel saya harusnya Sinta 2 itu Mbak biayanya sekitar 4.500.000 ya. Tapi alhamdulillah editor melihat artikel, kemudian saya dapat review ya, kemudian dapat note ini free of charge. Keren sekali ya, ini salah satunya. Artikel yang kedua masih proses untuk ke Scopus itu. Terus berikutnya adalah dulu itu juga pernah Mbak, harusnya waktunya Thailand datang ke Unisba, tetapi karena kita kena COVID, kegiatan pertukaran yang harusnya mahasiswa Thailand datang ke Unisba itu dilakukan secara daring dan begitu pula yang ini nanti. Oh, berarti sebenarnya yang mahasiswa dari Thailand tuh juga sudah hampir ke sini tapi terhalang oleh COVID. Iya, itu yang dulu. Terus yang tahun 2020 waktu itu. Yang tahun ini insya Allah juga akan begitu. Kita akan melakukan, berarti kalau kita sudah mengirim ke sana akan mengirim ke sini. Mengirim kembali. Iya, cuman kita belum tahu schedule-nya kapan. Nah, itu. Nanti itu oleh bagian international officer. Oke, jadi program Student and Lecturer Mobility ini tuh sebenarnya sudah dari tahun 2018 sudah mengirim ke Australia, lalu ke Thailand juga. Yang Thailand bukan yang pertama ya Bu ya, sudah bukan. Kedua kali nih ke Thailand. Dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Bu Hesti selaku dosen dan juga Kak Taufik juga nih sebagai mahasiswa yang mungkin sudah mendapatkan banyak pengalaman, mungkin dari pengalaman sosial, pengalaman berbudaya, dan juga tadi street food juga ya kayak street food juga, belanja ada ini juga. Ya Mas, ada pasar depan hotel kita Mbak Kia. Oh, ada pasarnya apa aja Bu di sana Bu? Kalau pasar ya tentu saja yang populer itu ada namanya itu Icon Siam. Itu pasti populer, pasti orang-orang juga tahu kalau itu ikonnya Thailand. Dan juga banyak temple. Oh, candi. Ya, namanya Wat Arun, pokoknya Wat itu namanya temple seperti itu. Oke. Sebelum kita menutup episode kali ini, boleh siapa dulu nih, antara Bu Hesti atau Kak Taufik dulu yang menyampaikan quotes untuk sobat-sobat Unisba yang mungkin ingin mengikuti program mobility. Boleh. Dari siapa dulu? Oke, mungkin dari saya dulu. Oke, dari Kak Taufik dulu ya. Oke, quotes dari saya untuk teman-teman, rajin-rajinlah menabung karena kita tidak tahu kesempatan itu kapan datangnya. Oke, kalau Bu Hesti bilang begini teman-teman, mengikuti program Lecturer and Students Mobility Program ini bukan tentang seberapa jauh kalian pergi, tetapi seberapa luas perspektif yang kalian bawa pulang. Nah, berarti kalau dari Kak Taufik tadi adalah rajin-rajin menabung ya Kak ya, karena kita tidak tahu kesempatan apa yang akan datang. Kalau dari Bu Hesti sendiri,
Bukan seberapa jauh kita pergi, tetapi seberapa luas perspektif yang akan kita bawa pulang. Oke. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi the next Kak Taufik nih, boleh banget berkonsultasi kepada Bu Hesti Boleh. maupun di internasional. Ya, boleh ke international officer juga, Mbak di Kia. international officer. Oke. Nah, bagi sobat Unisba jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen karena bakal banyak banget video-video yang menarik kita selanjutnya. Saya Zaskia Azizah. Saya Ibu Hesti. Saya Taufikur Rahman. Pamit undur diri dulu ya sobat Unisba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Bye.